Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadina Fatihah. Ya, Anda mau nyimak apa mau dengerin lu? Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sebelumnya dimulakan ini kitab maka disebutkan lebih dahulu di sini akan aturan Anda membaca mulut di dalam merah dengan ini kitab atau lain-lainnya, maka adalah aturan itu terkumpul di dalam 4 faedah. Jadi tata cara baca kitab ini ada 4 faedah. Ini faedah yang pertama, bermula ketahui hai sekalian saudara bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad Allahumma shalli kali Sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang amat mulia lebih dari sekalian makhluk, dan lagi bahwa ia pesuruh Allah Ta'ala kepada sekalian manusia dan jin. Jadi manusia dan jin yang Allah yang Rasulullah dakwahin. Maka patutlah pada kita mengetahui akan hal ihwalnya yang akan tersebut dalam ini kitab, yang setengahnya itu wajib diketahuikannya dan setengahnya itu sunnah. Sebagai lagi wajib atas kita memberi kehormatan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan sehabis-habis hormat dan takjim istimewa pula di waktu membaca mauludnya dan mi'rajnya. Tuh, jadi kita harus memuliakan Rasulullah, menjunjung tinggi Rasulullah di saat kita membaca kitab yang mana di dalam itu menjelaskan tentang riwayat Nabi Muhammad. Jadi kita menjunjung tinggi apa sih yang harus kita persiapkan untuk membaca kitab-kitab itu, dan bagaimana cara kita memuliakan beliau saat membaca riwayat-riwayat beliau, baik kita perawi atau kita mi'raj. Kita akan bahas di sini. Maka bermula hendaklah dibaca itu di dalam majlis, tuh, dalam majlis, ya. Mahjan yang terhormat, majlis ilmu, majlis taklif gitu ya. Di dalam aturan cara yaitu seperti masjid baca ini kita terang sejarah Rasul baca di masjid, atau langgar, atau pelampang, atau musola ya, atau musola yang terhormat, yaitu yang tiada di tempat itu ada dekatnya meja kursi yang lebih tinggi daripadanya, dan tiada di tempat itu ada suatu figura. Nggak boleh ada meja sama kursi, nggak boleh di tempat itu, nggak boleh ada meja sama kursi. Pengertian meja makan tinggi, ada kursi, kita baca dekat meja makan, nggak sopan juga. Ruang tamu ada meja, ada bangku, nah kita baca di bawahnya, kurang memuliakan. Jadi harus ngampar begini, ngampar begini. Ini kan meja kitab ya, bukan yang ada bangkunya gitu. Ini meja-meja buat madang apa gitu, jangan di situ. Terus pelampang yaitu yang tiada tempat itu dekatnya meja kursi yang lebih tinggi daripadanya, berarti tidak memuliakan ya, satu tuh nggak boleh. Dan tiada di tempat itu ada suatu figura berupa manusia atau binatang, nggak boleh ada bingkai yang di dalam itu foto-foto binatang atau manusia yang wujudnya utuh ya, manusia utuh. Kostan apa itu mah ya, kan nggak hidup setengah, tapi bagus mah bersih, masih ada apa-apa, bagus lagi mah hidup putih aja udah. Sebab bahwasanya itu dibenci oleh junjungan kita dan dibenci oleh malaikat. Benci malaikat, benci Rasulullah kalau di rumah kita ada figura-figura dan gambarnya kucing, gambarnya apa-apa lah, apalagi binatang yang diharamkan agama. Ada di gambar-gambar itu nggak boleh. Makanya kita asma Allah aja, kaligrafi bagus, lafaz Allah, lafaz Rasulullah, nama Muhammad, ayat kursi atau al-musa itu bagus. Mendingan kayak gitu-gitu lah kalau pajang-pajang di rumah. Sebagai lagi tiada patut dibaca itu dengan berduduk di kursi, meja, tuh nggak boleh. Kita baca buku ini, kitab ini rawi, maulid atau mi'raj yang malah dalamnya itu menerangkan sejarah Nabi Muhammad, tidak boleh kita baca di atas bangku atau meja. Kenapa sih nggak boleh? Bahwasanya itu bukannya asal aturan Islam. Ya benar, orang Kristen kan pakai bangku kalau ibadahnya di gereja, kita mah nggak pakai bangku, ngampar di masjid pakai karpet. Ya pakai karpet, kita mah nggak pakai bangku di masjid. Bedanya orang Islam pakai karpet, pengajian ibu pakai karpet, benar nggak? Bedain, kecuali hajatan lain lagi, ya benar nggak? Nah, tadi. Sebagai lagi jangan ada di tempat itu membaca itu bercampur laki-laki sama perempuan. Nah nggak boleh laki-laki sama perempuan bercampur.
Sebab itu pertekan cara, melainkan jika ada dinding antara mereka dengan aman dari fitnah. Silakan aja ngumpul asal pakai hijab, pakai hijab batas, nggak ada fitnah. Ya. Sebagai lagi jangan ada di tempat membaca itu suatu mainan yang haram. Nggak boleh ada mainan-mainan yang haram. Seperti apa sih? Ya, remi, gaple, dan buang-buangin. Sebab bahwa itu menjadi durhaka besar, melanggar larangan Rasulullah di hadapan sebutan nama Allah dan nama Rasulnya. Nggak boleh lagi nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah. Sudah mainan yang diharamkan oleh agama. Adalah itu tiada patut sekali-kali di dalam aturan syara, maka tiada patut yang membuat begitu rupa melainkan orang yang bodoh atau jahil akan qadarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita. Atau tiada memperdulikan kehormatan padanya. Yang wajib itu maka adalah itu dekat pada kelakuan orang-orang yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Murtad ya. Islam lagi dia nggak ngormatin orang-orang yang nggak ngormatin Nabi ya kafir. Orang yang ngormatin ya nggak boleh. Kita memuliakan Rasulullah. Siapa yang memuliakan Rasulullah pasti memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah maka akan dimuliakan oleh Allah gitu. Yang tersebut di bab muridat waliyadzubillah ta'ala. Sebagai lagi jangan ada di tempat membaca itu segala bau-bauan yang busuk yang dibenci oleh malaikat. Seperti apa? Rokok atau cerutu. Nggak boleh ada rokok. Orang kalau baca maulid rokok, maaf ya bang, matiin rokoknya. Lagi ada bacaan maulid, nah, dia ngotot, jangan marah-marah. Maaf ya, ini baca maulid, rokok silakan di sana. Kalau di sini jangan rokok. Kenapa? Dibenci sama Rasulullah SAW. Itu nggak boleh. Tidak memuliakan Nabi. Nah bau nggak boleh. Atau dekat seumpama kandang binatang. Nggak boleh dekat kandang binatang, kandang burung. Pikirin kalau acara maulid rumah kita, narik ngaji apa, bersihin rumah kita. Meja wah kita keluarin. Kalau kita baca maulid terpal 6 atau apapun itu, meja kursi keluarin dan sebagainya. Ada foto-foto, wayangnya turunin dulu gitu ya. Nah kita kan mengundang Rasulullah. Setelah itu ya silakan pajang lagi silakan. Seperti itu. Nah, seperti kandang binatang, burung-burung keluarin, apalagi kandang ayam ya, masya Allah bau banget, jangan sampai dekat kandang-kandang binatang karena bau. Maka hendaklah ada di tempat itu segala bau-bauan yang harum seperti dupa atau bunga-bungan atau buhur kalau kita mah ya, bakar buhur, gahru, rasa melati, rasa apa gahru atau bunga-bunga, beli bunga atau jurupa ya. Seperti apa tuh ya suka di pasar. Kalau nampak tujuan apa sih? Bukan nyuguhin jin biar wangi. Buat wangi-wangian doang. Kan kalau bunga kan harum. Orang kadang suka tuh apa sih? Nyuguh-nyuguh apa? Nah itu keterangan apa? Biar wangi. Kalau mau bunga sedap malam mendingan beli taruh di pot. Jadi kan wangi banget tuh ya. Lumayan mahal. Dan hendaklah sekalian yang hadir di majlis itu membaca sholawat dan jangan satu sama lain bercerita-cerita. Nggak boleh ngobrol. Dibaca maulid, baca mi'raj, sekarang ngobrol, dia ketawa pojokan berdua ya. Kadang main Pak RW sama Pak RT, ya kadang dia teman dekatnya dia ngobrol lagi baca suara Pak Anam nih. Bacain apa tanah dia ngobrol ketawa-tawa. Nggak boleh. Kurang adab itu. Ngomongin dunia nggak boleh. Ya, boleh ngomongin apa juga nggak boleh. Yang boleh kudu gimana? Ini kita ada di sini harus bagaimana? Nggak boleh ngobrol. Yang hadir di masjid itu membaca sholawat dan jangan satu sama lain cerita-cerita. Nggak boleh tuh. Jadi kita dianjurkan membaca sholawat ketika sudah mulai. Inna fatana udah kita langsung. Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad. Ada ngajak ngobrol. Allahumma Muhammad, Muhammad. Kita udah baca sholawat banyakin. Biar hati kita lembut, kita dapat rahmat. Rasulullah pun akan hadir. Ya keberkahannya datang gitu. Masya Allah. Dan kita nggak boleh satu sama lain bercerita ngobrol, nggak boleh. Gimana tuh urusan kemarin tuh beres, nggak boleh. Itu gimana? Jadi ntar abis ini kita kemana? Nggak boleh ntar lepas doa beres doa baru kita ngobrolin. Melainkan apa yang kita lakukan? Jangan ngobrol, melainkan semuanya masing-masing pasang kuping mendengarkan beserta membaca sholawat. Dengerin tuh yang lagi baca, dengerin. Siapa yang baca misalnya siapa Jahidun sama si Umar lagi baca dengerin. Mau enak mau kagak dengerin baik. Mulut kita baca sholawat. Gitu. Maka apabila di waktu sebutan joirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia maka sekalian yang hadir. Nah ketika lagi baca tuh misalnya ada sebutan nama Rasulullah kita ngapain nih? Kalau Allah Muhammad
dan nyimak. Kalau kita dengar kan kita tahu mana letak dia lebahnya disebut nama Muhammad, kan dengar kita. Kalau kita nggak ngobrol, kita nggak tahu. Maka apa? Disunahkan bangun berdiri dengan hormat, maka bukan dengan ayun-ayun diri. Nah, jadi ketika ada ketemu Rasulullah, ya kita sunnah berdiri, nggak wajib, jadi nggak berdiri juga nggak apa-apa. Cuma kita ya setidaknya dulu kita nyebut Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, Sallallahu Alaihi gitu. Ada respon nyambut gitu, ya respect ya, ketika nama Rasul disebut. Maka apabila membaca maulud itu dengan segala aturan yang tersebut di atas tadi itu ya, semuanya nggak dekat mainan yang haram, nggak ada nyakur perempuan, nggak dekat bau kandang mandang binatang, dan banyak itu ya dekat meja, di kursi dan sebagainya yang kita sebutkan, kita melakukan itu, maka diharaplah daripada Allah Ta'ala memberi pahala yang amat besar pada sekalian yang hadir, dan diharap syafaat Rasulullah, amin, di hari kemudian dapat syafaat kita, amin ya rabbal. Lalu bagaimana kalau orang yang kagak ngelakuin itu? Adapun jikalau dibaca dengan melanggar suatu pertegangan yang tersebut itu, maka dapat dosa gantinya. Nauzubillah min dzalik, dosa dia. Enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Padahal lagi baca maulid, tapi malah dapat dosa. Orang baca dengan kambing. Iya. Malah dapat dosa. Ibarat jadi dosa. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ada faedah, ada tata caranya. Kita enggak sebaca-bacanya. Faedah yang kedua itu yang pertama ya. Faedah yang pertama tadi tuh. Sekarang yang kedua. Faedah yang kedua, bermula segala kitab-kitab maulud adalah sebutan mi'raj Nabi Muhammad dan sebutan segala mi'rajnya dan segala kelakuannya yang amat terpuji, tetapi sekalian itu dengan bahasa Arab. Jadi keterangan di faedah kedua memberitahu kepada kita banyak sekali sejarah tentang Rasulullah di kitab ini, di buku sholawat ini, di buku sholawat itu, tapi dengan bahasa Arab, sehingga orang yang mendengar itu tidak paham apa sih artinya, dan dia hanya menikmati lagu dan syairnya, tapi dia nggak tahu makna dan isi kandungan daripada lafaz tersebut. Lalu apa yang terjadi? Nah, dengan bahasa Arab jarang yang mengerti padanya, maka dari itu disalin. Nah, maka dari itu faedah yang kedua nih, maka dari itu disalinlah kitab-kitab itu atau buku-buku rawi itu disalin sekalian. Yang demikian itu dari maulidnya berjanji dan sarofal anam dan sarah-sarah keduanya dengan bahasa Melayu Betawi. Nah, ini bahasa Melayu Betawi ini berarti ini isinya sarofal anam, isinya sarofal anam, isinya kitab berjanji, ini isinya. Masya Allah ya. Ini Indonesia ya kata, cuma dia nerjemahkannya pakai bahasa Arab Melayu Betawi, bukan bahasa Indonesia. Dan sebutnya bahasa Melayu Betawi pakai Arab. Sebagaimana pendapatan yang menyalin adanya. Sebagai lagi bahwasanya segala kitab mi'raj yang bahasa Melayu maka adalah di dalamnya tambahan-tambahan yang tiada ada tersebut di kitab-kitab mi'raj yang bahasa Arab. Adapun sebutan mi'raj yang di dalam ini kitab, maka yaitu yang dapat dari tafsir-tafsir dan hadis-hadis dari kitab-kitab mi'raj bahasa Arab disalin dengan bahasa Melayu. Kenapa? Karena melengkapkan pengetahuan segala perihal junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, jadi diambil, dirangkum, masuk ke sini. Jadi ke satu dat jadi buku. Jadi jadi ada orang ngarang kitab kuning, ada ngarang kitab Safina, ada ngarang kitab fikih, tauhid, ada kitab Sarul Hikam, Mahali, Bukhari, iya banyak tasawuf.